selain Pelupesi, kemudian Dan James dan Emil Audiero dan Ole Romeni, ini yang paling signifikan Ole Romeni. Sementara klubnya juga kelihatan banget ya. Iya, karena itulah yang kita butuhkan. Pemain di lini depan, nomor 9. Walaupun ingat, Bahrain baru juara teluk dan Cina baru menaturalisasi beberapa pemainnya. Omongan-omongan pengamat-pengamat yang sempat melecehkan atau merendahkan apa yang dilakukan oleh Sintayong, ya sebetulnya harus berpikir ulang. Salam olahraga, Sobat Locker Room. Setelah 4 bulan lamanya ini Timnas Indonesia sudah melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada edisi November, Indonesia sudah berhadapan dengan Jepang dan juga Arab Saudi. Kali ini di bulan Maret, Indonesia akan kembali melakoni kualifikasi Piala Dunia. Nantinya akan melawan Australia dan juga Bahrain pada tanggal 20 dan 25 Maret mendatang. Dan bersama saya Raditya di podcast Locker Room. Kali ini kita akan membahas bagaimana kira-kira perakiraan di Timnas Indonesia di bawah era kepelatihan yang baru Patrick Kluivert dan apakah PSSI dapat memenuhi target untuk lolos ke Piala Dunia. Saya tak sendiri, saya kali ini bersama dengan dua pengamat sepak bola, yaitu Bung Abdul Haris, Bung Ais. Salam olahraga, Bung. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah baik. Dan juga Bung Ahai nih, siapa yang nggak kenal Bung Ahai nih? Bung Hadi Gunawan, apa kabar, Bung? Alhamdulillah, salam olahraga yuk. Sehat ya, Bung ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah nih, Bung. Nah, sebelum ke pertanyaan nih, Bung, kita nih akan throwback sedikit nih ya. PSSI kan memperkenalkan pelatih baru setelah Sintayong diganti, ada Patrick Kluivert dan kolega, ada Alex Pastoor, lalu ada Danny Lanzat, Gerard Vandenberg dan juga beberapa staf yang lainnya. Ini kan kesana nih PSSI ini memperkenalkan secara gencar seperti itu ya. Dengan harapan Timnas Indonesia ini dengan pelatih yang baru yang dapat berkomunikasi dengan baik itu oleh kepada pemain dan juga para supporter seperti itu. Dan juga PSSI juga gencar ini viralnya video untuk ngajak makan nasi Padang gitu ya kan. Kayak membangun kedekatan Indonesia. Tanggapan Bung Hadi dan Bung Ais sendiri bagaimana? Saya dulu atau Haris dulu nih? Bebas. Bung Ahai dulu. Sebetulnya kalau melihat pergantian pelatih itu dilihat dulu sebetulnya apa sih yang mau dicapai dari pergantian pelatih ini. Kalau menurut saya sebetulnya tidak ada sesuatu yang urgent sebetulnya untuk mengganti pelatih. Awalnya dari saya ya, karena bagaimanapun apa yang sudah dicapai sama Sintayong itu kan sudah untuk ukuran sepak bola Indonesia, di awal bagaimana Indonesia ada di peringkat 174 dunia sampai ada di 127 dunia, itu kan menggambarkan bahwa bagaimana beratnya perjuangan sebuah tim nasional yang istilah kata kurcaci lah di jajaran sepak bola dunia itu. Indonesia sebenarnya kurcaci, tidak dilihat lah sama negara-negara lain bagaimana kekuatan sepak bola Indonesia. Jangankan di dunia atau di ASEAN aja kita masih dilirik sebelah mata sama Thailand ataupun juga Vietnam. Itu awalnya ya, sampai akhirnya Sintayong sukses membawa tim nasional Indonesia lolos dari ronde 1, ronde kedua sampai ke ronde ketiga. Ini sebuah, kalau buat saya pribadi, ini sebuah pencapaian yang sangat-sangat luar biasa buat ukuran negara sepak bola seperti Indonesia yang dibilang sangat kurcaci. Nah, Sintayong sukses untuk sampai di ronde ketiga dan sampai juga di peringkat ketiga di lawan-lawannya yang sangat luar biasa. Kecuali Bahrain semuanya hampir sudah masuk Piala Dunia. Mungkin hanya Bahrain juga kalau dihitung Indonesia sebagai negara Hindia Belanda. Mungkin Indonesia juga dihitung sebagai negara yang pernah ke Piala Dunia. Tapi itu kan tahun 38, sangat jauh. Nah itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Tiba-tiba harus ada pergantian pelatih. Nah buat saya pribadi sebetulnya, apa sih sesungguhnya alasan untuk mengganti Sintayong itu? Itu yang menjadi PR tersendiri. Mungkin orang bilang masalah komunikasi, ada masalah di locker room atau segala macam. Itu kan masalah persepsi. Itu belum bisa dibuktikan juga betul benar atau tidaknya. Masalah komunikasi toh sebenarnya banyak orang juga mengatakan ya mungkin Sintayong tidak biasa ya sebenarnya. Ya biasa, Sintayong nggak bisa mungkin nggak bisa bahasa Inggris, memang benar. Butuh translator. Tapi kan banyak orang juga yang bilang bahwa hal itu sudah terselesaikan dengan sangat baik lah. Nah mungkin tiba-tiba masalah komunikasi dengan masuknya pelatih dari Belanda ya, mungkin secara komunikasi ya memang terjalin dengan sangat baik, tapi kan kita belum tahu bahwa
chemistry yang terbangun dan segalanya itu kan belum tentu juga tercapai dengan sangat baik. Harus diingat ya bahwa di luar pemain Indonesia yang akan berkumpul di tanggal 15 ya Riz ya? Tanggal 16. 16 Maret ini. Pemain-pemain yang dari Eropa itu mungkin berkumpul tanggal 17 Maret. Baru latihan. Baru latihan di Australia juga langsung. Kita juga belum tahu hal itu tersebut akan menjadi satu yang memberatkan. Tapi kalau masalah komunikasi ya mungkin kalau masalah komunikasi ya bisa tercapai lah dengan masuknya pelatih-pelatih dari Belanda. Gimana? Kalau Bung Ais bagaimana? Ya, kalau menurut saya memang ini agak PSSI sendiri tidak terbuka. Ya, sebetulnya ada masalah apa dengan Sintayong? Ini kan harus dijelaskan. Ketum beberapa kali saat di waktu preskon mengumumkan pemecatan Sintayong dia mengatakan komunikasi dan dia mencari pelatih yang strateginya bisa didiskusikan oleh pemain. Nah ini agak lucu menurut saya. Ini yang kalau seandainya didiskusikan pada pemain, kalau kalah siapa yang tanggung jawab? Pemain kah atau pelatih? Karena seorang pelatih itu boleh saja bersikap keras kepala, boleh saja bersikap batu otoriter, karena dia yang akan bertanggung jawab kalau timnya kalah. Dan sepakat tadi apa yang dikatakan Bung Aha ya, bahwa Sintayong ini sudah mencapai apa yang ditargetkan oleh PSSI, lolos Piala Asia, kemudian juga sekarang sudah sampai peringkat ketiga dan masih bisa bersaing untuk bukan hanya lolos putaran 4, bahkan kita bisa lolos langsung loh. Bisa lolos langsung, betul, belum pernah dalam sejarah kita Indonesia bisa lolos langsung. Masih ada 4 pertandingan lagi, kalau kita dapat poin saja di 3 pertandingan 7 poin, kans kita untuk lolos langsung masih sangat-sangat terbuka. Artinya dengan mengganti Sintayong kepada Patrick Kluivert ini resikonya sangat besar sekali. Gambling sekali ya, ini di tengah-tengah kualifikasi betul. Seperti itu. Gambling sekali karena kita ini 4 pertandingan, Kluivert hanya punya waktu sekitar 3 hari. Pemanggilan pemain 16 Maret, kemungkinan baru bisa latihan bersama 17 Maret, ya. 17, 18, artinya 19. 3 hari aja ya. Betul, 20 sudah main. 3 hari. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang pelatih baru? Ini susah. Tapi ya sudahlah, ini keputusan sudah diambil, sekarang tinggal bagaimana kita tinggal lihat aja Riz ya. Betul, tinggal bagaimana Patrick Kluivert dan Alex Pastoor, Denny Lanzat bisa melakukan apa yang bisa dilakukannya dalam 3 hari itu. Dan ini yang dilawan kan Australia. Australia ini memang betul Australia kehilangan 11 pemain, betul, tapi tetap Australia adalah Australia. Mereka punya pengalaman internasional yang lebih bagus ketimbang Indonesia, dan mereka juga pengalaman lolos Piala Dunianya lebih banyak ketimbang Indonesia. Artinya walaupun mereka 11 pemain ini absen, termasuk Harry Souttar ya, yang punya tinggi 200 cm, 197. Iya, sekitar ya itu ya 197 sampai 2 meter ya, ada yang mengatakan 197, ada yang mengatakan 2 meter. Tetap Australia bermain di kandang sendiri. Kans untuk mereka lebih difavoritkan lebih tinggi. Ini tentu perjudian yang sangat-sangat besar yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert dan timnya. Jangan lupakan juga yuk, Australia itu lebih sering bertarung di Asia dibanding kita. Betul, ya, beneran. Betul. Jadi ada gap yang cukup jauh juga ya. Oh, harus jauh sebetulnya, itu aja. Nah ini tadi kan ngomong-ngomong Sintayong lagi nih, kita throwback sedikit. Sebenarnya udah move on belum sih dari pergantian pelatih? Kalau itu bukan masalah masalah move on tidak move on ya. Maksudnya kita harus jujur, harus fair menilai bagaimana performa yang diciptakan seorang pelatih. Apakah pelatih seperti Yunus misal kita lupakan di tim nasional Belanda menciptakan total football? Kan sekarang dibicarakan terus bagaimana Helene Herrera menciptakan Catenaccio di Inter Milan. Kan tetap dibicarakan bagaimana Enzo Berzot membawa Italia menjadi suatu tim yang sangat tangguh, kan tetap dibicarakan. Ini kan bukan masalah move on atau tidak move on. Kenangan yang baik begitu ya, Bang, ya? Sesuatu yang harus kita hargai, ya kita harus hargai. Bagaimana pencapaian yang sudah dilakukan sama Sintayong, ya harus kita hargai seperti itu yuk. Ini sedikit lucu kalau menurut saya. Banyak kan komen-komen netizen nih, belum move on nih gitu. Sintayong di Depak setelah Indonesia menang lawan Arab Saudi. Betul, 2-0 loh. 2-0. Bahkan setelah itu kalau menurut saya alasannya pribadi, apa ya? Sintayong ini masuk jebakannya PSSI. Kenapa masuk jebakan kalau saya pikir gitu? Karena setelah itu dia membawa pemain-pemain U22 ke Piala AFF. Padahal dengan asumsi bahwa Piala AFF adalah untuk mempersiapkan tim menuju SEA Games. Logikanya ya, Piala AFF itu masuk ranking masuk hitungan poin. Dan itu timnas senior. SEA Games
tim U23. Logikanya prioritasnya yang paling penting mana, Bung Ahai? Ya jelas 2-3 lah. Artinya prioritas ininya loh, senior dan U23. Oh, senior. Senior. Iya. Nah, kalau prioritasnya senior, harusnya kan Piala AFF Iya. tim utama dong. Kalaupun tidak bisa membawa tim yang the winning team seperti yang main di luar negeri, paling nggak kan yang ada di Iya, liga. liga lokal. Ini yang saya pikir Sintayong harusnya saat Sintayong mengutarakan bahwa dia ingin bawa U22, PSSI harusnya tolak dong. Ya. Kalau dari situ awal. kegagalannya, kemudian Sintayong dipecat, Tricky. tricky itu. Agak-agak masuk membingungkan jebakan. ini jadi Betul. alasannya. Sebetulnya apa ya, ya? kalau mau misalkan PSSI benar ya menurunkan tim 2-3 untuk SEA Games dan kualifikasi Piala Asia 2-3 nanti, sebetulnya secara pencapaian pemain-pemain itu tidak gagal loh. Luar biasa bagaimana mereka melawan Vietnam, melawan Filipina yang jauh lebih senior. Itu kan pemain-pemain usianya 21 tahun, 22 tahun kecuali Asnawi ya. Asnawi. Yang lebih Asnawi, senior. Arhan, ya. Arahan gitu. Kalau Jadi satu sebetulnya paling secara tua ya. materi pemain, kalau dipersiapkan buat SEA Games nanti dan juga untuk kualifikasi Piala Asia U23 nanti, itu nggak gagal sebetulnya ya. Jadi seakan-akan PSSI mencari Mencari momentum. Iya. momentum dan masalah apa? Betul. Ya tapi ya sudahlah, istilahnya Kita tetap keputusan terima lah ya Oh iya. keputusan sudah PSSI diambil, Federasi kita, kita, ini tinggal melihat dan berdoa ya, mudah-mudahan Kluivert dan timnya ini bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Coach Sintayong. Ya, sebetulnya bagaimana apa namanya PK sekarang atau Patrick Kluivert melatih ya kita terima seperti itu. Cuman waktu proses penggantiannya itu ya yang terlalu banyak gimmick sebetulnya. Itu semua keputusan PSSI mau ganti mau enggak terserah mereka. Yang penting nanti kalau Kita ada lihat sesuatu hasilnya. kita lihat hasilnya Betul. seperti itu yuk. Nah, sebenarnya tuh apa sih yang diincar PSSI ini dengan mengganti pelatih kepala si Patrick Kluivert ini? Apa sih yang diincar, Bung? Ya kan kalau misalkan banyak narasi yang tercipta, masalah komunikasi, terus masalah untuk menggait masalah pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain keturunan untuk main di Indonesia, itu sudah nggak juga ya. Karena sudah kita bahas tadi masalah komunikasi nggak terlalu jadi masalah lah. Karena banyak asisten Sintayong juga bisa bahasa Inggris, walaupun translator si Pakai JJ JJ itu hanya untuk Indonesia ya. Tapi kan lainnya bisa bahasa Inggris. Nah sebetulnya kalau masalah menarik keturunan, kalau Indonesia masih di peringkat 174 dunia, Susah. gua nggak yakin yuk. Susah, Nggak yakin pemain-pemain keturunan itu mau main. Dan kalau Indonesia tidak masuk Bargainingnya berat itu ya. peluang untuk lolos di peringkat ketiga nih di grup Susah. C, nggak yakin pemain-pemain keturunan itu mau. Karena mereka melihat itu dan siapa yang mencapai itu. Itu yang harus dilihat. Nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa Siapa yang dipungkiri, kita mencapai bukan itu masalah ya? move on dan nggak move on ya, Benar, Riz. Masalah pencapaian. Itu. Faktanya seperti itu. Pencapaiannya gitu, seperti itu. Gimana mau dibuat? Coba. Betul ya, inilah dan juga cara treatment PSSI melakukan perpisahan dengan pelatih Ya. lama ini juga harus dipertanyakan ya. Artinya ya it's okay lah, memang ada kekurangan dari pelatih yang lama. Pastilah. Masalah komunikasi sampai 4 tahun dia masih belum bisa berbahasa Inggris atau berbahasa Bahasa Indonesia. Tapi kan paling tidak saat perpisahan adalah orang yang mengantar gitu. Benar. Ini nggak ada yang Malah antar loh. supporter Wah, itu rame-rame ada yang ngantri antar loh, bandara itu. ya. Itu luar biasa ya. secara apa Etika itu Etika, kayaknya betul. kok aneh gitu ya. Saya sebagai orang Indonesia kok malu Mempertanyakan gitu loh. juga gimana Dan ya. jujur ya, pencapaian apa yang dicapai Sintayong adalah yang terbaik dalam sejarah kepelatihan di Indonesia. Belum pernah ada. Semifinal Piala Asia 23 belum pernah. Memang karena pernah hampir mencapai Olimpiade tahun 76 di Montreal saat kualifikasi Olimpiade tahun 75 di Senayan saat kita lawan Korea Utara. Memang hampir lolos, tapi itu senior, udah lama sekali. Dan juga pernah kita hampir lolos ke Piala Dunia tinggal lawan Korea atau lawan Jepang di tamannya Sinyo Aliando. Tapi itu kan pencapaian sudah lama dan tidak pernah lagi dicapai oleh pelatih-pelatih Indonesia. Setelah bertahun-tahun lamanya. Berpuluh-puluh tahun Berpuluh-puluh baru tahun dicapai lagi bahkan ya. Sintayong. Jadi buat kita, kalau buat saya pribadi ya, buat gua pribadi, ini pencapaian terbaik dalam sejarah untuk tim nasional Indonesia. Seperti itu yuk. Oke, lalu sebenarnya apa sih perubahan yang dibawa Patrick Kluivert di Indonesia? Ada nggak sih perubahan yang dirasakan nih sampai Iya, sekarang? kita belum lihat Belum perubahannya ya. Harapannya mungkin seperti apa? Gitu. Ya, tapi ya kalau kita lihat apa yang sudah dilakukan Patrick dan timnya, ini ada sisi positifnya juga ya. Artinya memang Patrick Kluivert
dia sowan ke beberapa klub di Liga 1, ke Dewa United, dan dia datang ke beberapa pertandingan. Ini nilai plus lah. Artinya proses seleksinya ini cukup ketat begitu, Bung? Kalau seleksi malah gue ngelihat hampir sama Mas Hampir Sintayong. sama, karena bedanya Oh, cuma satu. dulu-dulu juga kayak gitu Enggak, sama ya? buktinya Oh. siapa namanya sejak dia datang untuk menandatangani kontrak sampai dia menjelang tahun ini kan punya waktu banyak sebetulnya untuk keliling. Ya, Dia cuma berkeliling beberapa klub doang kok. ya. Sebetulnya sama aja jika orang dulu banyak pengamat yang mengatakan, wah Sintayong mana nih nggak keliling-keliling untuk mencari pemain. Mungkin bedanya dulu nggak di-expose gitu ya. Ternyata sama juga. Dia cuma melihat apa yang materi pemain yang pernah diambil sama Sintayong. Ya. Udah seperti itu Termasuk aja. Terlalu yang beresiko dirilis sih memang. line up-nya ya Iya, Memang terlalu orang-orangnya beresiko RS ya. Kalau Sintayong seandainya Patrick Kluivert langsung melakukan perubahan tim, ini terlalu beresiko. Dan memang betul dari 27 nama plus 3 nama tambahan ya, Joel Pelupesi, Dan James, dan Emil Audero, itu Cuman satu hanya perubahan. satu perubahannya ya. Lokal, Septian Septian Bagaskara itu. Bagaskara. Ya, yang paling Sisanya baru ya. semua pemain-pemain yang pernah dibawa oleh Coach Sintayong. Dan gue yakin Septian Bagaskara itu pasti hasil rekomendasi pelatih dari Dewa United. klub yang lagi digadang-gadang ya. Karena Stafnya Belanda semua. Stafnya Belanda semua loh. Betul. Dan pelatih itu kan memang pernah jadi Timnas pusat ya. pelatihnya Patrick. Iya. Pernah jadi mentornya Patrick Kluivert. Pasti tuh. Pasti didengar. Jadi ada Nggak rekomendasi mungkin juga soalnya ya. biar gimana pun tiba-tiba muncul gitu Septian Bagaskara dengan pemain yang sebagai sub. Memang mencetak 7 gol, tapi sangat apa ya menurut gue sih ya prematur juga dia cipta-cipta manggil Septian Bagaskara. Jadi kurang lebih yang di line up list pemain itu ya pemain-pemain pilihannya Sintayong juga. Iya Bung. benar kata Ais bahwa memang sangat beresiko, tapi ternyata apa yang kita ungkapkan dulu bahwa apa yang dipilih sama Sintayong itu memang sangat beralasan dan Iya. sangat tepat semua materi pemain. Walaupun banyak orang yang mengatakan, kok ini nggak dipanggil, kok ini pemain cadangan di klub luar Pada jadi tapi pundit jadi pemain semuanya. inti. Ternyata apa yang dilakukan oleh Sintayong dilakukan sama Patrick Kluivert di luar bahwa sangat berisiko untuk memanggil pemain-pemain baru. Ternyata memang pemain yang dipilih oleh Sintayong memang sangat tepat. Itu buktinya. Termasuk Pratama Arhan. Iya. Ya, Logikanya kalau kita lihat posisi back kiri yang ada sekarang Wah, itu banyak sudah banget. numpuk. Ada Dan James yang baru, Ya, Calvin baru ya. Verdong, Nathan Choaon bisa back kiri, Sen San Patinama, Patinama. udah 4. Bingung pilihannya Plus tapi gimana? Pratama Arhan. Orang bilang dulu Sintayong mengandalkan lemparan jauh Pratama Arhan. Ternyata Patrick Kluivert masih manggil juga. Dulu kan banyak banget ya narasi. Wah, Berarti itu memang ya kelebihannya. pemain gak pernah main dipanggil sama Sintayong. Pelatih apa tuh? Ternyata lihat. Marcelo Ferdinand, Nathan Choaon, di klubnya gimana? Jarang juga menit bermain. Ini dipanggil Justin Partner juga. dia. Kayak diturun-turunin Jadi ya, maksudnya Bung, ya. omongan-omongan pengamat-pengamat yang sempat melecehkan atau merendahkan apa yang dilakukan oleh Sintayong, ya sebetulnya harus berpikir ulang dengan apa yang dilakukan oleh Patrick Kluivert. Nggak usah sebut nama lah. Siapa ya? Cukup kita lihat aja di media-media online. Cukup searching ya. Searching aja Cukup deh. searching itu. Terus selanjutnya nih, mungkin nggak sih dengan banyaknya pemain keturunan Belanda, ini timnas Indonesia nantinya bermain menyerang total football nih, Bung? Kalau itu apa yang pernah dikatakan sama Alex Pastur kita Udah akan dijawab, pegang, udah dijawab sebetulnya. Mereka sangat realistis. Ya memang kalau ucapan itu terjadi memang sangat bijak, mereka sangat realistis. Karena bagaimanapun tadi yang sudah kita ungkapkan, mereka datang 16 Maret di Eropa itu baru kelar. 17 Maret mereka terbang langsung, 16 Maret terbang, 17 Maret sampai ya. 17 Maret latihan baru langsung, lah. 19 latihan resmi, 3 hari, 2 hari sebetulnya full yang paling itu ya, yang paling paling efektif untuk bisa mereka bertemu. Jadi sebetulnya mereka tidak akan jauh dari apa yang pernah dilakukan oleh pelatih sebelumnya. Mereka sangat realistis. Bukan itu salah ya, itu sangat bijak apa yang dilakukan mereka. Seperti itu. Ya Alex Pastor kan sudah jawab sebetulnya itu kalau nggak salah di podcast di Belanda gitu, dia jawab bahwa sepertinya masih belum mungkin untuk bisa menerapkan total football Terlalu ke dekat dalam waktunya. timnas Indonesia karena total football itu bukan hanya butuh visi permainan yang bagus, kualitas pemain yang bagus, tapi juga fisik yang luar biasa dan juga chemistry yang luar biasa. Nah ini yang masih belum didapat oleh pemain-pemain Indonesia karena kan kita ini ibarat puzzle kan. Pemain kita
agak sulit membandingkan ini timnas Indonesia apa klub gitu loh. Karena masuk satu pemain baru, masuk satu pemain baru, artinya cukup sulit buat pelatih merangkum chemistry tim ini, karena klub aja di pramusim mereka punya waktu 1 bulan, 2 bulan untuk melakukan persiapan, untuk melakukan tur pramusim. Hasilnya kan banyak tuh. Klub-klub di Premier League misalnya, ada yang warna merah tuh sekarang udah persaingannya bukan juara lagi, menghindari degradasi gitu. Ini artinya memang kan ada yang tersinggung nggak nih? Saya nggak sebut nama ya. Ini juga yuk. Maksudnya jangan mentang-mentang kita lihat pelatih dari Belanda terus itu tadi langsung. mau ditanyain, pelatih Belanda, pemain Belanda, chemistry-nya tuh maksudnya udah pasti cocok nggak sih? Iya, bukan berarti pelatih Belanda, pemain Belanda terus menciptakan tutor football. Toh tutor football sendiri yang paling sempurna dimainkan kan paling eranya Johan Cruyff atau zamannya Rinus Michels, setelah atau tahun 88 saat mereka juara, karena pelatihnya memang Rinus Michels dan pemain-pemain materinya mendukung. Tapi kalau yang sekarang kan belum tentu pemain-pemain Indonesia yang berasal dari Belanda itu, yang keturunan Indonesia Belanda itu kan sebetulnya bukan pemain-pemain utama juga di Belanda. Sebetulnya pemain-pemain juga yang tidak terlalu terkualifikasi masuk ke liga-liga utama Belanda. Ya, jadi mereka belum tentu juga bisa untuk memainkan total football, apalagi dicampur pemain-pemain lokal kita yang pemahaman taktik bermainnya aja, ya aduh, sebetulnya perlu dicermati. Jadi nggak terlalu mudah, dan memang nggak mudah untuk menjadikan total football. Jadi secara chemistry mungkin komunikasi oke lah terbangun dengan baik, tapi menciptakan apa yang diinginkan orang tentang total football Belanda sulit. Bahkan Belandanya sendiri, timnas Belandanya udah nggak main total football. Iya, pragmatis. Piala Dunia 2022 kemarin, bagaimana Louis van Gaal memainkan skema permainannya, itu pragmatis. Main bola panjang, kadang-kadang mengandalkan sundulan. Lah, artinya memang total football itu memang membutuhkan kualitas tim yang luar biasa. Artinya sulit buat Indonesia memainkan itu. Dan saya juga merasa bahwa kita jangan terlalu naif lah. Memang kita cukup banyak pemain-pemain diaspora ya. Kalau nggak salah sekarang sudah 19 orang ya, 19 orang. Tapi kita lihat dong, apakah pemain diaspora kita ada yang grade A? Saya kok ragu gitu. Gue kok ragu bahwa pemain hanya beberapa aja yang di klub. Kalaupun ada yang bisa dibilang grade A, mungkin cuman J.I. Jazz. Itu pun mainnya kan di Venezia, bukan di klub besar. Milan, Inter. Iya, kalau Milan, Inter bolehlah kita sebut grade A. Tapi oke lah kalau ada yang disebut grade A, J.I. Jazz, karena main di Serie A. Selebihnya Tom Hai main di Belanda, itu pun Almer lagi. Kemudian Kevin Dix main di FC Copenhagen. Artinya memang kita jangan terlalu ngelihat jangan euforianya jangan terlalu besar juga ya. Betul, bahwa iya mereka ini grade level permainan kita naik, tapi ya belum seperti yang betul-betul bisa memainkan total football. Nah, ngomong-ngomong nih, dengan segala dinamika yang ada nih Bung, main aja belum gitu kan. Nah, gimana nih cara PSSI meyakinkan kepada para supporter nih tepat nih Patrick Kluivert? Ya, pertandingan pertama kan kita nggak bisa lihat di latihan atau di persiapan. Di pertandingan pertama memang secara materi dengan masuknya mungkin misalnya Audero, Dennis James atau misalkan Pelupesi, mungkin sedikit membawa kedalaman materi yang lebih kuat lagi. Tapi kan kembali lagi, mereka pemain baru yang membutuhkan chemistry lagi, adaptasi lagi. Belum tentu. Kita akan melihat bagaimana di pertandingan pertama dan juga di pertandingan kedua saat melawan Bahrain 25 Maret itu. Dan gue kalau lihat dari pemain baru nih, kan ada 4 nih, selain Pelupesi, kemudian Dan James dan Emil Audiero dan Ole Romeni. Ini yang paling signifikan Ole Romeni. Sementara klubnya juga kelihatan banget. Iya, karena itulah yang kita butuhkan, pemain di lini depan, nomor 9 kita. Walaupun Ole Romeni, dia bukan 9 sebetulnya. Walaupun Ole Romeni bukan nomor 9 asli ya, dia lebih cenderung sebagai winger ataupun sebagai nomor 10 second striker, tapi paling enggak dia bisa memainkan nomor 9. Artinya tambahan Ole Romeni ini sangat signifikan buat Indonesia. Sementara Joel Pelupesi ini seorang DM, defensive midfielder. Di sana sudah ada Ivar Jenner, sudah ada Nathan Chwaon yang bermain cukup baik. Sudah ada Tom Hai, walaupun Tom Hai bisa dibilang bukan karakter DM yang murni ya, lebih cenderung dia seperti Andrea Pirlo ya. Betul, sebagai playmaker di tengah.
Dan di kiri ada Dan James, itu udah ada Verdonk yang mainnya bagus. Di kiper sudah ada Martin Paes yang cukup bagus, artinya tidak terlalu signifikan. Tapi memang betul bahwa 3 pemain tambahan ini memperdalam, artinya mempertebal kedalaman skuad kita. Oke, lalu artinya nih tadi dengan ngobrol-ngobrol kita nih, berarti kesimpulannya Patrick Kluivert ini belum tentu lebih hebat dong dari STY. Sebelum dia memperlihatkan hasilnya di pertandingan pertama, ya masih belum kelihatan. Kita tetap realistis. Harus dilihat, harus diingat ya. Patrick Kluivert kan bukan pelatih yang sukses. Ya. Di Curaçao, yang notabene pemain-pemainnya berbahasa Belanda, secara komunikasinya harusnya bagus, dengan materi pemain-pemain dari Eropa, dia gagal. Jadi kita akan melihat bagaimana dia performanya di pertandingan pertama saat lawan Australia. Ditambahkan di pertandingan kedua, mudah-mudahan mereka atau Patrick bisa menciptakan hasil yang bagus buat Indonesia agar peluang kita tetap terjaga. Itu yuk. Pokoknya pertandingan pertama kuncinya. Tuh, pembuktiannya tetap di lapangan. Kita saksikan nanti ya, 20 Maret nanti ya, 20 Maret. kita bertandang di Australia. Iya, karena kalau lawan Australia kita kalah itu berat. Sebelumnya tuh leg 1 tuh kita 0-0 di GBK. Kalau kita kalah berat karena 3 pertandingan sisanya itu ada Jepang. Apalagi kalau di Sydney kita kalah, di GBK apakah itu lawan Bahrain atau lawan China, kita kehilangan poin, selesai udah. Ingat, Bahrain baru juara teluk dan Cina baru menaturalisasi beberapa pemainnya. Jadi harus dilihat itu. Banyak juga saingan kita ya. Iya, betul. Belum tentu dengan 19 pemain keturunan itu kita pasti menang. Belum tentu. Artinya kan memang Bahrain dan China yang nanti bakal kita hadapi itu bukan Bahrain dan China yang dulu pernah kita lawan. Ingat pelatih Bahrain ngomong apa? 4 bulan lalu sebelum kita tandang ke Indonesia, kita dalam situasi mental yang tidak bagus. Tapi setelah dia juara teluk, mereka memperlihatkan kepercayaan diri yang luar biasa. Itu harus hati-hati Indonesia. Kayak gitu. Tadi udah jiper dulu nih ke GBK nanti kan ketemu para supporter kita. Udah pasti kalau jiper mah.